Dan walaupun saya duduk di depan, saya tidak mengerti khotbahnya Romo, bapak saya itu saya kagum. Bapak saya itu kalau mendengarkan khotbahnya Romo, saya selalu melirik bapak saya. Bagaimana sikap ayah saya? Saya selalu begini. Saya dan ngerti. Setelah pulang saya tanya, Pak, emangnya ngerti toh Romo nih ngomong apa? Jawab bapak, yora. Lah kenapa mantuk-mantuk? Sopan le, sopan. Bek Romo ki sopan. Romo itu utusan Tuhan, harus sopan. Wah, setelah itu saya ngomong, saya akan jadi Romo. Supaya bisa menundukkan ayah, saudara-saudara. Dan walaupun saya duduk di depan, saya tidak mengerti khotbahnya Romo, bapak saya itu saya kagum. Bapak saya itu kalau mendengarkan khotbahnya Romo, saya selalu melirik bapak saya. Bagaimana sikap ayah saya? Saya selalu begini. Saya dan ngerti. Setelah pulang saya tanya, Pak, emangnya ngerti toh Romo nih ngomong apa? Jawab bapak, yora. Lah kenapa mantuk-mantuk? Sopan le, sopan. Bek Romo ki sopan. Romo itu utusan Tuhan, harus sopan. Wah, setelah itu saya ngomong, saya akan jadi Romo. Supaya bisa menundukkan ayah, saudara-saudara. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Romo. Apakah Anda bersuka cita? Syukur pada Allah. Terima kasih banyak Romo Eko. Kita sama-sama Eko. Yang satu Eko powerful, aku Eko loyo. Bapak Ibu yang terkasih, saya diminta dalam rangka 70 tahun Paroki Maria diangkat ke surga, memberi permenungan tentang keluarga. Keluarga hebat, iman kuat, jadi berkat. Saya senang dengan tema ini. Kenapa? Karena saya mengalami keluarga saya hebat. Bukan berarti bahwa ayah ibu saya tidak pernah berkelahi tiap hari. Bukan berarti bahwa ayah ibu saya cocok, sama sekali tidak. Kalau dipoto ayah dan ibu di album, saya selalu lihat ayah saya tentara, sikapnya selalu seperti ini. Ibu bidan, perawat, sikapnya selalu seperti ini. Jadi tidak ada di album ayah dan ibu memeluk, tidak ada. Saya pun selama saya jadi anak tidak pernah melihat ayah ibu saya berpelukan. Tidak pernah. Sampai saya kaget, ayah, ibu, saya tidak pernah melihat ayah ibu berpelukan tapi kok anaknya 4 ya. Dari mana lahirnya? Kata saya itu. Lalu ayah berkata, itulah kuasa Roh Kudus, nak. Jadi Bapak Ibu jangan aneh, saya anaknya Roh Kudus. Bapak ibu saya di dalam pendidikan iman, saya tidak pernah meragukan. Doa kami selalu bersama-sama setiap 8:30 rosario sejak kecil. Sejak kecil, sejak saya usia 3 tahun rosario sama-sama. Dan ayah tidak mau tahu rosario, meneng kue. Saya ingat setelah saya kelas 5 SD, adik-adik saya juga disuruh rosario. Dan hampir semuanya tidak senang disuruh doa. Kalau sudah 8:30 itu adalah saat penderitaan bagi kami. Karena ayah selalu berkata, rosario, rosario. Semua anak sama, rosario terus, rosario terus.
Kakak yang mau jadi Romo, kita yang menderita. Dan kalau sudah rosario, saya selalu cepet-cepetan dengan adik-adik saya. Kita lalu, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Lalu adik saya punya, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi kita ingin cepat. Tapi kalau sudah bagian ayah, kita jengkel. Karena ayah penuh penghayatan. Salam Maria, penuh rahmat. Kita sudah ngomong, ayo cepet Pak, cepet. Maka kalau setiap rosario kita selalu minta, ayah yang membuka dengan tanda salib dan menutup dengan tanda salib. Kita semua yang mengucapkan doanya. Jadi itu ayah tidak pernah melepaskan pendidikan anak. Bahkan kalau misa sejak kecil, saya duduk selalu paling depan dengan 3 adik saya. Dan setiap mendengarkan pastor khotbah, jujur, gak ngerti apa-apa. Apalagi pastor Belanda. Sehingga dia ngomong, saya nggak ngomong apa sih gitu ya. Saya udah ngomong, cepet, gak tahan. Biasa kan kalau orang itu di gereja suka ingin cepet-cepet selesai. 1 jam misa terasa seperti 24 jam. Tapi kalau jalan-jalan di mall, 3 jam gak kerasa apa-apa. Hebat gak? Ada beberapa orang mengatakan, Romo kenapa ya kalau di gereja tuh kok enak tidur ya? Boleh gak Romo? Boleh Bu, boleh. Silakan tidur di rumah Tuhan, silakan. Semoga sampai selama-lamanya. Dan walaupun saya duduk di depan, saya tidak mengerti khotbahnya Romo, bapak saya itu saya kagum. Bapak saya itu kalau mendengarkan khotbahnya Romo, saya selalu melirik bapak saya. Bagaimana sikap ayah saya? Saya selalu begini. Saya dan ngerti. Setelah pulang saya tanya, Pak, emangnya ngerti toh Romo nih ngomong apa? Jawab bapak, Yora. Lah kenapa mantuk-mantuk? Sopan le, sopan. Bek Romo ki sopan. Romo itu utusan Tuhan, harus sopan. Wah, setelah itu saya ngomong, saya akan jadi Romo. Supaya bisa menundukkan ayah, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik adalah apa? Kalau keluarga tidak erat, tidak selalu punya masalah, selalu punya gesekan, selalu ayah ibunya tidak nyaman, saya jamin akan gak bisa jadi berkat. Wong neng omahe wae padu terus. Bagaimana mungkin menjadi berkat? Ayah ibu saya tidak kaya, miskin, kami tidak punya yang menolong alias asisten rumah tangga, kami tidak punya. Tetapi setiap hari Minggu ayah itu selalu menggenggami saya 100 rupiah untuk apa? Kolekte. Zaman saya kecil loh, 100 rupiah. Le, kanggo kolekte, 100. Lebokke. Ya Pak, ya Nora, celoko uripmu. Ini saya ingatkan pada Anda. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Saya ulangi apa yang akan dikatakan oleh ayah saya. Le iki duit 100. Lebokke kanggo kolekte. Yen kowe ra kolekte celoko uripmu, celoko. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Pesannya dimengerti bahwa malam ini kita sedang mencari dana sumbangan ya. Jangan lupa itu. Jangan cuma ketawa coy. Nah, setiap bulan saya dikasih juga uang saku, uang jajan 100. Jadi ada 200. Suatu hari Minggu, saya tuh tiba-tiba di tengah misa ingin pipis. Lalu Pak aku ingin pipis Pak. Oh iya tahan, ngerasa ini wis metu sithik-sithik. Yo wes, metu kono. Saya lari ke WC. Pas di WC saudara-saudara saya pakai sleting. Uang 100 receh itu jatuh nyemplung ke lubang WC.
tak kodok raono. Lalu ya Tuhan 100 untuk kolekte, 100 untuk jajan. Lalu pas kolekte saya ngomong, Tuhan yang jatuh itu uang kolekte. Ini uang jajan. Ya. Jadi maaf ya saya enggak kolekte dulu. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan hidup saya setelah itu? Saya ketabrak becak. Mengerti? Bisa dimengerti? Apa kata-kata ayah? Jadi orang yang bisa memberkati adalah orang yang apa? Orang yang hidup di dalam keluarganya, hidup di dalam kebersamaannya penuh damai. Maka sekarang mari kita lihat. Saya ini harus menghadap kemana? Supaya slide-nya kelihatan. Di sana. Mana yang harus? Apakah harus merubah Tuhan? Betul baik. Keluarga hebat, iman jadi kuat. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh gereja tentang perkawinan, tentang hidup berkeluarga. Di dalam kanon 1055, hakikat perkawinan adalah apa? Perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita. Nah ini ya, pria dan wanita. Sampai kapanpun gereja tidak pernah memberkati sesama jenis. Antar mereka ada kebersamaan seluruh hidup. Dan sifatnya adalah apa? Bagi kesejahteraan, bagi kelahiran dan pendidikan anak. Di mana oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat menjadi martabat sakramen. Nah, gereja itu punya iman. Kalau engkau menikah dan dinikahkan di gereja atas kehendak Allah, jangan takut, berkat Tuhan mengalir padamu. Percayalah. Saya sedih, beberapa orang muda sekarang takut menikah. Karena takutnya mereka sudah ngomong kepada pastor, pastor boleh enggak ya kalau menikah harta terpisah. Lalu saya tanya, maksudnya apa? Ya istri bawa apa, suami bawa apa, ada tulisan jelas. Untuk apa? Loh nanti kalau ada sesuatu Romo, kalau nanti pisah kan jelas. Oh ini dulu kamu bawa, ini saya bawa, udah pembagiannya jelas. Saya langsung melotot dan berkata, nak, kalau kamu mau menikah dan kamu takut nanti cerai, jangan nikah. Seorang beriman tidak pernah boleh melangkahkan kehidupan dalam keraguan. Seorang beriman harus melangkah dalam Tuhan, bukan dalam keraguan. Ada yang mau nikah selalu ngomong, Romo nanti jangan-jangan suami saya tergoda. Kalau istrinya merawat baik-baik dan benar, gak akan tergoda si borokokok itu. Tapi kalau tidak dirawat, ya tergoda. Memang, Bapak Ibu ingat bahwa kehidupan itu berat. Kita sudah lemah sebagai manusia. Dan tidak hanya lemah, godaan itu semakin banyak sekarang itu. Lihat kan zaman dahulu tuh zamannya sampai engtai. Orang menikah tuh kagak ada namanya pacaran. Dung cret, dung gobret. Buka selayar, elo teman gue. Baru ketemu langsung nikah, selesai. Dan bertahan sampai mati. Sekarang perkawinannya, pacarannya 7 tahun. Diberkati oleh 5 uskup, 100 pastur. 2 tahun cerai. Apaan?
Jadi Bapak Ibu hati-hati, sekarang itu banyak anak-anak yang menikah mudah sekali putus asa. Mudah putus asa, nggak kuat, sakit, kecewa, jengkel, ngomong sama mamanya, "Mah, aku dianiaya." Oleh siapa? Suami. Lalu mamanya juga kurang ajar. "Ya sudahlah nak, kalau nggak cocok lepasin aja." Lihat, setannya adalah ibunya. Kenapa? Karena ibu-ibu langsung berpikir, Romo anak saya tuh enggak pernah menderita. Kenapa kok saya sekarang anak saya dibuat menderita? Bapak Ibu, teman-teman muda, ingat, masuk ke perkawinan Anda harus siap menderita. Kalau Anda tidak mau menderita, jadilah imam. Baru kemarin teman saya nge-WA, adik saya itu prodiakon. Ada pertemuan di rumah retret. Dia baru tahu itu adik saya. Dia potret, "Romo ini adik Romo ya?" "Iya." "Wih, kok lebih muda Romo ya daripada adiknya? Apa resepnya Romo?" Langsung saya jawab, "Jangan kawin." Lihat saja bapak-bapak di sini sebelah istrinya. Penuh kesakitan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, maka Bapak Paus seringkali mengatakan hati-hati dengan hidup berkeluarga. Di dalam Amoris Laetitia, tolong dipindah wajah yang jelek itu dengan slide-nya. Dalam Amoris Laetitia, Bapak Paus mengatakan next. Oh, orang ngerti orang Malang. Selanjutnya. Ah itu. Oh alah, wong Malang orang ngerti bosot Inggris. Dalam surat apostolik Amoris Laetitia, sukacita kasih, Bapak Paus mengatakan, kita memperlakukan relasi afektif, relasi perkawinan seperti memperlakukan materi dan lingkungan. Sekali pakai buang, nggak cocok buang. Udah nggak bisa dipakai lagi, buang. Hati-hati, hati-hati. Sekarang sedang senang dibahas tentang Strawberry Generation. Strawberry Generation itu adalah generasi yang anak-anak yang dididik dengan fasilitas, dengan kenyamanan. Anak-anaknya pinter, betul, kritis, betul. Sekolahnya di jauh Amerika, Kanada, Kutub Utara, Kutub Selatan. Tetapi apa yang terjadi, punya masalah sedikit nangis. Susah sedikit, "Mah gak bisa mah, sulit." Karena mereka tidak dibiasakan dengan tantangan. Mereka sudah dibiasakan dengan kemudahan. Maka orang bernikah sudah berpikir, saya harus bahagia. Dan yang terjadi kebahagiaan hanya sebatas dalam pacaran. 2 tahun pernikahan ya masih bahagia karena masih iklan. Setelah 5 tahun Anda akan masuk ke dalam kenyataan. Perempuan sudah keluar aslinya. Sebelum pacaran bentuknya jelas. Dulu 5-10 tahun menikah. Maka ada seorang bapak saya tanya, "Pak, bagaimana istrinya?" "Besar, Romo." "Pak, tolong ya, jangan pernah mengatakan istrimu gendut." Jangan. Itu penghinaan. Itu pelecehan. Itu menyakiti. Tapi kalau gendut bagaimana Romo? Jangan pakai kata gendut. Lalu pakai apa? Terberkati. Sehingga bapak itu berkata, "Ya Romo betul terberkati. Dulu waktu pacaran saya gandeng dia seperti ini. Sekarang 2 tangan Romo."
Jadi saudaraku, lihat bahwa di dalam perkawinan orang seringkali merasa sudahlah kalau sudah tidak cocok lepasin aja. Dan hati-hati juga, sekarang juga ada perkawinan ya sudah kita bertahan saja. Yang penting kita tidak cerai, udahlah. Lu mau kayak gitu boleh, gua juga mau kayak gini boleh. Kita jangan ngerepotin. Lu jangan ngeributin gue gak akan ngeributin lu. Maka hati-hati, rumah akhirnya hanya menjadi sebuah terminal. Gak pernah ketemu. Istri sibuk buka handphone, lihat diskon ada di mana-mana. Suami sibuk juga mencari hobi dia. Anak pun sibuk main game. Maka itu bukanlah keluarga. Itu hanya stasiun, itu hanyalah terminal, tempat perhentian sejenak. Berikut orang muni naksnek capek sendiri cangkem gue. Yang kedua, Bapak Paus mengatakan dalam artikel yang ke-50, karena tuntutan ekonomi membuat para anggota keluarga tidak akrab, kurang berkomunikasi. Akhirnya apa? Bahwa suami istri sudah jarang ngomong lagi. Suami istri cuma ketemu paling-paling, opo, ya wes. Bahkan banyak menghindari pembicaraan dengan pasangan. Karena kalau ngobrol malah berkelahi ujung-ujungnya. Karena para istri selalu ngomong, Romo, suami saya itu budek, Romo. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa. Ada sebuah penelitian. Dan saya percaya penelitian itu benar. Bahwa setelah 20 tahun perkawinan, suami Anda akan menjadi budek terhadap istrinya. Tapi kalau pada istri orang lain enggak budek. Jadi setiap mendengar istrinya ngomong langsung nggak kedengeran gitu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena dia merasa bahwa saya capek mendengarnya. Maka apa? Komunikasi udah tidak bisa lagi. Dan lihat, pria dan wanita itu beda. Pria itu kalau punya masalah meneng, diem dia. Dia mikir. Tapi kalau wanita punya masalah, bagaimana Bu? Ngomong, seluruh Malang akan tahu ibu ini punya masalah apa. Dan kalau wanita itu kumpul, hei Bapak Ibu, wanita itu kalau ngobrol enggak pernah kehabisan tema. Ya, semua diomongin. Coba kalau laki-laki ngomong, saya itu di pasturan, 3 pastur. Saya hiperaktif alias autis. 2 pastur saya itu pendiam. Saya cerita, dia cuma, oh. Saya cerita lagi, oh. Saya cerita panjang, mereka cuma, udah yuk kita tutup. Mereka males, gak punya, ngapain harus ngomong, ngapain harus ngobrol. Kecuali kalau ngobrolnya dengan orang-orang yang menyenangkan. Lihat. Kalau dengan teman-teman yang sehobi, main gaple, main golf, main motor, pada saat satu hobi mereka akan nyambung. Tapi kalau perempuan tidak ada hobi pun bisa nyambung. Semua ngobrol. Saya tinggal di Biara Pratista, biara kami laki semua, tenang sekali Bapak Ibu. Suatu hari kehadiran 3 encim-encim. Seperti ada sebuah demo. Ribut sekali. Mereka ngomong. Maka istilah saya adalah apa? Di mana 2 atau 3 wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus tahu pasti gak akan didengerin gitu ya. Nah lihat,
Bagaimana bisa mau berkomunikasi? Istrinya ngomong, suami neng longap longo. Gitu. Istrinya ngomong tuh Pak, ngomong. Wesh. Jadi kalau kita bisa lihat komunikasi berkurang toh karena apa? Semua pasangan suami istri, anak-anak punya kesibukannya masing-masing. Tetapi tidak punya keasikan bersama-sama. Ini menyedihkan. Kamu sibuk, saya sibuk. Tetapi kita tidak punya keasikan bersama-sama. Yang ketiga, next. Berikutnya. Bapak Ibu ingat, walaupun wes ijo. Berikutnya, keluarga tidak dapat digantikan oleh hidup bersama apapun. Saudara Bapak Paus mengingatkan, Anda punya teman, betul. Anda punya hobi, betul. Anda punya teman-teman dekat, hopeng Anda, boleh. Tetapi keluarga bukan hopeng. Keluarga bukan sahabat. Keluarga adalah segala-galanya. Coba Bapak Ibu, mari kita renungkan. Bayangkan, lebih berat mana dalam hati ditinggalkan mati oleh pasangan hidup atau oleh orang tua Anda? Hampir semua mengatakan ditinggal mati oleh pasangan. Itu berat. Sedangkan ditinggalkan oleh orang tua, ya saya sakit, ya saya kecewa. Tetapi tidak seberat pada saat saya ditinggalkan oleh pasangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Walaupun Anda selalu merasa kok tidak cocok ya, kok tidak damai ya. Tapi bukan berarti harus dilepaskan. Lanjut. Next. Ngerti saiki yo. Hati-hati juga, Bapak Paus mengatakan ada orang-orang tertentu walaupun sudah menikah masih senang pornografi. Masih senang apa yang namanya pendewaan tubuh dan kenikmatan. Bapak maaf ya Ibu, rupanya godaan terbesar iblis, iblis menggoda pasangan suami istri dengan cara pintar sekali. Bagaimana iblis menggodanya? Iblis membuat pasangan suami istri tidak mau lagi berhubungan kelamin dengan pasangannya. Beberapa bapak langsung dengerin tuh. Iblis tuh tidak mau. Sehingga terlalu banyak alasan untuk menghindari. Padahal Bapak Ibu jangan lupa hubungan seksualitas adalah super glue. Anda tahu super glue? Super guki lem. Hubungan seksualitas adalah super glue, pelengket hubungan kasih. Maka saya selalu mengatakan, tolonglah hubungan seksualitas tetap dijaga. Kami yang sendirian saja ingin merasakan kok gitu ya. Anda itu langsung menghakimi gitu ya. Lalu saya tanya, apa Romo Eko tidak punya? Jongapusi. Karena itu adalah godaan setan. Betul, godaan setan. Godaan setan untuk orang-orang yang hidup sendiri digoda supaya merasakan hidup seksualitas. Tetapi justru orang-orang yang menikah berusaha untuk apa? Tidak mau berhubungan dengan pasangan lagi. Sudah mengatakan cukuplah Romo. Kita udah punya anak. Kita sudah tua. Ngapain gitu-gituan lagi? Terus suami diapain? Saya suruh jadi Romo aja ya. Sorry kita tidak terima barang second seperti itu kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih.
Sudah bisa? Kemana arahnya? Sana, oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Kalau seksualitas itu pelengket, Anda harus pinter apa? Tahu bahwa istri Anda beda dengan Anda. Bapak-bapak ingat ya, bapak-bapak itu onnya cepet. Onnya cepet. Baru ngeliat kutang nyangkle aja langsung. Romo jangan membayangkan. Karena pendidikan Filipina itu bahaya semuanya. Romo Eko pernah dididik di Filipina, saya pun sama. Tahu umat Filipina itu bagaimana dengan romo-romonya. Oh, how kenceng men gitu ya. Oh, hi father, how are you? Wah, kalau udah memeluk Romo erat, padat dan bergizi, saudara-saudara. Nggak tahu di EAPI beda. EAPI itu sekolahnya para Romo dan suster. Saya sekolah family ministry. Semua teman saya ibu-ibu cantik. Kalau para Romo, suster-suster tua. 70 tahun ke atas. Sehingga kalau bertemu paling-paling hanya membuat tanda salib. Tuhan memberkati engkau, ya. Gitu. Jadi laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki itu kalau sudah on cepet gitu ya, langsung. Perempuan itu lama, butuh waktu. Butuh saat di mana dia harus dipeluk, disayang, diangkat dulu. Setelah Anda bisa mengangkat istri Anda, maka dia akan relakan segala-galanya. Nyoh. Suster tolong jangan direnungkan. Kok karena para suster yang begitu kusuk mendengarnya gitu ya. Jadi perhatikan di sini kita bisa melihat bahwa pornografi akhirnya membuat kita berpikir bahwa seksualitas itu tujuannya kenikmatan semata. No. Seksualitas adalah tempat mengungkapkan cinta yang paling dalam. Maka di dalam gereja seksualitas itu suci. Jangan ditafsirkan karena seksualitas suci, maka sebelum melakukan Anda rosario dahulu. Apalagi jalan salib ya Pak Tigor. Wes ra ono nafsu neh gitu ya. Pak, ayo wes siap, wes rasido gitu ya. Jadi kesucian itu bukan berarti bahwa saya harus melakukannya dalam dosa. No, hadirkan Tuhan. Sehingga dalam seksualitas bukan hanya nafsu saja. Bukan hanya keinginan saja, tetapi sungguh kasih sayang. Saya menyayangi engkau. Saya menghormati engkau. Dan dalam pornografi tidak ada. Mas, kenapa harus di depan memperlihatkan dengan saya? Dan di dalam pornografi tidak ada yang namanya penghargaan. Next kita akan lihat bagaimana akhirnya tidak hanya pornografi tetapi juga kekerasan dalam keluarga terjadi. Pernah saya ditanya, Romo, kalau suami istri sudah diberkati secara Katolik, sakramen tidak bisa diputuskan. Tapi ada kekerasan, istri dipukuli. Apa kata-kata Romo? Kata-kata saya, bertahan. Mati dia. Ingat, gereja selalu mengatakan pada saat ada kekerasan, gereja selalu minta untuk perpisahan sementara. Perpisahan sementara, bukan perceraian. Perpisahan sementara itu untuk mengambil jarak supaya orang bisa berdamai, merenung, mengampuni. Jadi tidak ada yang namanya perceraian. Dah. Jadi jangan pernah berpikir, saya pernah sedih. Ada seorang ibu berkata setelah 15 tahun perkawinan, dia langsung berkata, Romo, setelah 15 tahun perkawinan, saya baru sadar saya salah memilih pasangan hidup. Terus saya bilang, hah? Salah Bu? Iya,
Anaknya berapa? 3 Romo. Salah kok 3 kata saya itu. Itu menikmati namanya. Jadi kita bukan salah. Allah tidak pernah salah. Kita tidak pernah merawat perkawinan. Bapak Ibu, saya akan perlihatkan ada sebuah kasus yang menarik. Next. Sepodo wae. Opo nih malah iki. Ya, kita lihat, Bapak Ibu perhatikan di sini. Ada fenomena terjadi, ini diselidiki oleh Chairwoman of the Indonesian Family Activist. Jadi aktivis para wanita memperhatikan sejak 2017 sampai 2020 ada 1.170 kasus perkawinan per hari. Maka dalam 3 tahun kurang lebih ada 1.281 kasus perceraian. Dan aktivis wanita ini tidak hanya sendirian membuat penyelidikan dari 2017 sampai dengan 2020. Badan Pusat Statistik Kompas pun membuat penelitian dari 2019 sampai 2021 dengan jumlah yang tidak jauh berbeda. 1.232 perceraian. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, lihat. Tahun 2021 siapa yang banyak meminta cerai? 70%. Siapa? Wanita. Dan siap 30% pria. Jadi yang menuntut cerai kebanyakan wanita. Kenapa? Karena wanita selalu berpikir perkawinan kita tuh ndak beres, Pak. Perkawinan kita tuh ada yang harus dibenerin. Saya kalau tanya kepada para suami, Pak, bagaimana perkawinannya? Oh, biasa aja Romo, seperti yang lain, begitu-begitu saja. Tapi langsung saya tanya istrinya, Bu, bagaimana perkawinannya? Langsung dredet litani penderitaan. Jadi rupanya bagi pria ini tidak masalah, ini oke-oke saja. Tapi bagi wanita ini masalah. Kan bagi pria naruh koran dimanapun, naruh anduk setelah mandi dimanapun gak masalah toh. Bagi istri langsung, Pak, kalau habis mandi taruh di sini, di sini. 20 tahun perkawinan gak pernah bisa naruh anduk kamu ini. Lihat, ribut. Coba kalau di rumah banyak piring belum dicuci, rumah masih berantakan. Bagaimana para suami masuk rumah? Biasa-biasa saja, tenang. Hehehe, diam. Tapi kalau istri melihat semuanya itu langsung naik pitam. Diberesin, semuanya diberesin. Kenapa pria tetap tenang melihat rumah yang kacau balau? Karena pria tahu dan sadar Yesus saja lahir di kandang domba. Jadi justru Yesus hadir di tengah kekacauan gitu ya. Jadi perhatikan di sini, bagi pria tidak masalah, bagi wanita bisa menjadi masalah besar. Inilah penyebab dari apa? Dari sebuah ketidaksinkronan. Oleh karena itu Bapak Ibu, gereja selalu berbicara tentang keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah pilar. Setan mau menghancurkan mau menghancurkan gereja lewat apa? Keluarga. Hancurkan saja keluarga, pasti kalau keluarga hancur akan muncul anak-anak yang terluka. Anak-anak terluka. Saudaraku, saya 25 tahun di rumah retret, 6 tahun saya pergi paroki. Agustus ini saya pindah lagi ke rumah retret. Saya kalau di rumah retret, maaf, banyak menghadapi anak-anak terluka. Mereka cerita, mohon maaf Bapak Ibu,
Dan banyak yang konsultasi pada saya, anak-anak yang merasa tidak diperhatikan adalah anak-anak aktivis gereja. Anak-anak aktivis. Mereka selalu ngomong, Romo, papa mama punya waktu untuk pelayanan. Tapi gak pernah punya waktu untuk aku. Saya suka sedih sekali. Bahkan beberapa anak begitu menyedihkannya. Saya pas retret beres-beres seperti itu, barang-barang saya. Tiba-tiba seorang anak perempuan kelas 5 loncat ke punggung saya. Romo, aku minta digendong ya Romo. Ya, kenapa? Sejak kecil papa pergi, aku gak kenal papaku. Aku belum pernah merasakan digendong oleh papa. Oleh Romo boleh ya? Ya boleh. Asal jangan mamamu ya. Kenapa Romo? Aku nanti ketagihan. Lihat, begitu menyedihkan. Bahkan ada seorang anak satu kasus yang begitu menyakitkan sekali. Pada saat saya cerita tentang luka saya kepada ayah. Luka saya kepada ayah. Tiba-tiba seorang anak SMP kelas 3 lari keluar dan teriak di kamar mandi. Kencang sekali. Dan habis teriak, saya datang ke anak itu. Lalu saya pegang, nak kenapa? Anak itu masih menangis dan anak itu buka bajunya, laki-laki. Dia buka baju, saya kaget. Banyak bekas sunutan rokok di badannya. Kata saya, "Oi, siapa yang melakukan itu?" Dan dia ngomong, "Mama." "Ah, kok tega? Kenapa?" "Romo, pas Romo cerita, saya baru tahu. Mama benci sekali pada aku. Karena waktu Mama hamil, papa pergi dengan wanita lain. Dan waktu saya lahir, Mama selalu teriak, wajah kamu tuh pas seperti papa kamu. Maka Mama benci pada kamu. Dan kalau salah sedikit saja, anak ini disudut oleh rokok oleh mamanya. Dia dapat laporan dari gurunya bahwa anak ini punya masalah, langsung disudut. Dan anak ini ketakutan. Begitu menyedihkan saudaraku, luka-luka itu. Dan kalau keluarga seperti itu, anak-anak hasil seperti itu, maka tidak mungkin akan menjadikan gereja kuat. Dasarnya saja rapuh. Cintanya saja tidak utuh. Oleh karena itu gereja selalu mengingatkan dan menarik dalam Gaudium et Spes ditekankan kembali perkawinan. Maka bagaimana perkawinan itu bisa menjadi keluarga hebat. Bisa punya iman yang kuat. Next. Gaudium et Spes 48 mengatakan perkawinan adalah persekutuan mesra hidup dan cinta. Jadi di dalam perkawinan itu ada ikatan kehidupan. Maka dalam kehidupan perkawinan tidak sah, tidak sah. Kalau Anda, mau memberikan dana pada ibu Anda tanpa ngomong pada pasangan Anda, itu sudah salah. Karena masalah Anda, suami, adalah masalah istri juga. Dan masalah istri adalah masalah suami juga. Jadi tidak benar kalau kita diam-diam menyokong ibu kita, orang tua kita tanpa tahu pasangan kita. Itu sudah tidak ada persekutuan hidup. Itu sudah tidak ada kebersamaan hidup. Kebersamaan itu berarti apa? Sama. Seia sekata. Maka kalau saya itu dimarahin oleh ayah,
Dimarahin, kamu itu bodoh, kamu itu salah gitu. Saya lari kepada ibu, gak pernah ibu mengatakan, ya wes li rapopo bapakmu ki gendeng. Jo dirungokke. Gak pernah. Ibu ndak akan pernah menjelek-jelekan ayah. Di saat ayah nempeleng saya, sakit, saya lari pada ibu. Ibu hanya memeluk, dan ibu tidak pernah menjelekkan ayah. Ibu hanya mengatakan, sini, gak apa-apa, ibu sembuhkan. Di saat saya dibodoh-bodohkan oleh ayah, kamu bodoh bodoh. Adik-adikmu ki ranking 1, 2, kamu tuh 35. Lalu saya jawab, tapi kan konsisten, saya 35. Iya konsisten tapi di bawah terus. Gitu ya. Kamu tuh bodoh, memalukan. Ibu selalu langsung memeluk saya, sini kok gak apa-apa. Anak ibu harus ada yang bodoh. Kalau ada yang pinter harus ada yang bodoh. Lalu saya ngomong, kalau begitu Eko bodoh gak apa-apa ya bu? Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak. That's my mom. Tidak pernah merendahkan ayah. Gak pernah. Dan ayah pun kita kan selalu protes. Ibu kan pulang kerja, anak-anak pulang sekolah. Kami tidak punya asisten rumah tangga. Jadi kita nunggu ibu masak. Masak yang paling cepat masak apa? Apa? Sayur bening. Sayur bening yang tidak pernah ada musim sayurnya adalah apa? Bayam, betul. Bayam. Dan sayur bayam itu harus selalu ada apa? Jagung. Dan kita selalu ngomong bayam terus. Tempe neh. Bapak selalu ngomong, le, bayam mbokmu ki enak tenan, sehat. Bayammu ya sehat gitu ya. Sampai sekarang saya asam urat jadinya gitu ya. Jadi perhatikan, saya melihat ayah dan ibu tidak pernah merendahkan. Bahkan yang menarik adalah apa? Kalau ayah pulang, saya tidak pernah melihat ibu itu langsung ngadu pada ayah. Enggak, langsung ngomong, Pak, enggak. Ayah pulang tuh ibu selalu sikapnya, oh pulang pak, ya capek aku, oh ya. Ibu biarkan, karena kalau laki-laki pulang, yang baru nyampe itu tubuhnya doang. Rohnya masih di jalan. Baru setelah itu bapak duduk, ibu selalu buatkan 2 minuman. Kopi dan nasgitel. Teh panas legi kental. Itu selalu kotek. Lalu bapak itu nyeruput. Dan diem. Duduk diem. Ibu pun diam. Setelah itu baru setelah tenang baru ngobrol mereka. Dan ayah itu kalau ibu tidak ada langsung kopi mbokmu ki jos. Enak. Raono kopi sing ngalahke buatan mbokmu. Eko kan mendengar toh. Eko juga ingin dipuji oleh ayah. Suatu saat ibu belum pulang. Saya buatkan kopi untuk ayah. Ayah minum langsung. Kopimu koyo uyuh jaran. Raina. Lalu akhirnya saya nanya ibu, Bu, beritahu dong apa buat kopi, aku ingin buat kopi, ayah senang biar aku dipuji. Matematika enggak pernah dipuji, ranking enggak pernah dipuji. Saya selalu anak bodoh dan ngaco. Bu, sekali-kali ayah muji saya. Ya wes, gawean kopi. Apa resepnya bu? Telu sijile. Apa telu? Telu sendok kopi, siji sendok gula.
iku bapakmu ki senenge koyo ngono. Wah, saya diam-diam, saya buatkan. Pak, kopi. Apa nih? Kopi pak. Enak ini, pasti enak. Saya enggak cerita ini resep itu. Lalu diminum, ayah berkata, podo ra enak, cuer koyo ngene. Koyo uyuh. Saya protes pada ibu. Bu, katanya 3-1, tapi kok aku buat gak enak. Langsung ibu berkata, le, yen aku gawe tambahi itu sithik cuh ngono. Saudara-saudara orang Jawa tahu toh, air ludah itu adalah apa? Jampi-jampi supaya lengket gitu ya. Jadi dikasih itu, tuh gitu. Bapak tidak pernah tertarik pada wanita manapun gitu ya. Jelas bu? Jadi nanti lagi kalau buatkan sesuatu, kasih air ludah sedikit gitu ya. Cuh gitu ya. Loh, ludah ibu itu mujarab. Saya jatuh, datang ke ibu, bu jatuh, buluh, puh, wish. Penjot, puh, wish. Sekarang sayang ibu saya sudah meninggal dan air ludah itu tidak kutemukan di apotik manapun. Bapak ibu lihatlah, rupanya apa yang membuat perkawinan itu menjadi hebat karena saling menghargai. Bukannya saling melecehkan pasangan. Wajah Anda sudah tidak jelas semuanya. Antara hidup dan mati. Saya break dahulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bahwa perkawinan adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Perkawinan adalah sebuah perjalanan yang effortful. Menuntut usaha keras dari dua-duanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh gereja di dalam Kejadian. Di dalam kitab Kejadian bisa dilihatkan di dalam screen. No, next. No, sebelumnya. Nah ini oke. Di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi rupanya Tuhan Allah itu memikirkan manusia. Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah pun memelihara manusia. Dan bahkan Yesus di dalam Injil Matius jelas sekali mengatakan apa? Apa yang dipersatukan Allah. Jadi perkawinan itu adalah karya Tuhan. Karya Tuhan. Kalau Anda sampai mengkhianati pasangan Anda, itu berarti apa? Anda menyakiti Tuhan. Dan di dalam kitab suci dikatakan juga, manusia tidak baik seorang diri dan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan Allah tahu bahwa kebaikan itu hanya bisa terjadi kalau yang hadir itu penolong. Bukan yang membuat repot. Penolong. Saya sering kali terharu pada saat melihat sosok ayah. Namun kekaguman saya muncul setelah saya berdamai dengan ayah. Saya mulai kagum lagi dengan ayah. Saya mulai lagi bangga dengan ayah pada saat saya sudah bisa memaafkan ayah. Nanti di dalam proses kedua saya akan berbicara. Tetapi salah satu kekaguman ayah adalah ayah tidak pernah tega melihat ibu repot sendiri. Dah. Jadi kalau ibu sedang masak dan cucian banyak, rumah masih berantakan, ayah selalu berkata, kok ayo
cuci bareng-bareng dengan ayah. Sama-sama kita bereskan. Jangan enak melihat ibumu capek sendiri. Kita juga harus bantu ibu. Itu. Jadi ayah tidak pernah mau ayah diam, duduk dan ibu bekerja. Enggak. Anda ingat toh dalam kisah saya. Kalau sudah di tanggal 20 itu adalah tanggal yang rawan. Karena uang gaji itu udah mulai habis. Maka kalau udah tanggal 20 ke tanggal 31 yang suruh ke warung itu Eko. Selalu, kok neng warung. Tumbas nopo bu? Tuku iki. Artonipun pun Bu, ngutang sih leh. Ngutang. Sehingga saya kalau ke warung itu, mbah yang punya warung itu selalu berkata, ngutang neh yole. Nggih mbah, kok ngutang terus. Dan ibu pinter, kalau ngutang saya yang dimajukan ke depan. Maka saya itu dari dulu rupanya diciptakan oleh Allah untuk menjadi romo pencari dana. Karena wajah saya itu wajah kasihan gitu ya. Orang kayak gini kasihan banget sih gitu. Saya juga kalau mbah, utang mbah, mbah. Gitu. Lalu ya wes, rapopo, tapi kalau yang bayar utang, ibu. Lalu setelah saya jadi romo, saya datang ke warung itu lagi. Lalu si mbahnya masih hidup hebat gitu. Lalu arep ngutang neh le. Oh aku wis dadi romo tak tuku iki warung kata saya. Duit po, oh sultan saiki kata saya itu. Jadi kita selalu di dalam keluarga, ayo bekerja bersama. Tidak ada satu anak pun tidak punya tanggung jawab. Kita punya tanggung. Bangun tidur itu ayah itu selalu tangi, wis esuk. Dan saya tahu kalau udah bangun tidur, apa yang harus saya lakukan? Saya langsung nyapu, ngepel, dan mensikat sepatu tentaranya ayah. Itu tugas pagi saya. Dan kelap sepeda. Setiap hari kami punya tugas. Dan rumah berjalan supaya apa? Supaya kita bisa merasakan apa artinya tanggung jawab. Apa artinya menjadi penolong. Apa artinya supaya kita merasakan apa artinya kita punya keluarga. Dan penolong itu dituntut oleh Tuhan. Penolong yang sepadan itu dituntut oleh Tuhan untuk apa? Next, lihat di sini. Untuk hal yang paling berat, yaitu pengampunan. Bapak Paus Fransiskus di dalam pertemuan keluarga sedunia pernah menulis kata-kata yang indah. Tidak ada, bagaimana bisa baca kalau hilang saudara-saudara. Ini kurang amplop kelihatannya tukangnya itu. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak akan ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi pengampunan memang tidak akan pernah membuat saya terlupa. Lupa akan sakit, gak mungkin. Tetapi pengampunan membuat kita membangun jembatan lagi. Supaya bisa berkomunikasi lagi. Jadi pengampunan itu membuat kita supaya tidak ada tembok. Jadi luka itu membuat kita tembok. Tetapi pengampunan itu kita membuat jembatan. Saudaraku, walaupun Anda mungkin pernah mendengar kisah luka kehidupan saya. Saya terluka, sangat terluka oleh ayah. Ayah saya keras, ayah saya kasar.
Ayah saya memukul. Tadi saya ditanya oleh seorang bapak, apakah Romo, ya saya tahu 1 menit lagi. Apakah Romo merokok? Saya mengatakan tidak, saya tidak merokok. Loh kenapa? Udah nggak kawin kok nggak merokok? Saya mengatakan, Pak, saya terluka dengan rokok. Saya kelas 3 SD ketahuan merokok oleh ayah. 3 SD. Saya memang nakal. Cuma sudah bertobat. Kalau Anda nakal, enggak tobat-tobat toh. Waktu saya ketahuan merokok oleh ayah, saya dibentak oleh ayah. Kamu merokok. Dan saya selalu tuh berusaha untuk berbohong. Enggak, aku enggak merokok. Masa aku masih kecil merokok, aku enggak merokok. Lalu ayah langsung keras, kamu merokok. Dan saya mengatakan, iya Pak. Langsung dihajar saya, tampar. Dan pada saat saya ditampar, saya menatap ayah. Dan itu tidak boleh. Ayah makin kesal, dia lemparkan sepatu boot yang tinggi ke bibir saya. Bibir saya pecah, gigi saya patah. Saya kabur dari rumah. Saya masih ingat, saya lari ke sawah. Dan di sawah ada kaleng. Saya gambarkan itu ayah saya. Saya tendangin kaleng itu. Nih ayah nanti kalau Eko udah besar diginiin. Ayo berkelahi setelah Eko besar. Sekarang Eko gak berani, masih kecil. Dan sampai sore ayah tidak mencari saya. Yang mencari saya ibu. Ibu. Pengalaman itu begitu menyakitkan. Sampai akhirnya apa? Sampai saya setelah menjadi imam pun tidak punya rasa sayang pada ayah. Suatu saat waktu saya kuliah di Filipina, saya berdoa. Dan imam yang memimpin doa menyuruh membayangkan supaya kalau ayahmu meninggal. Dan saya tidak menangis. Setitik air mata pun tidak ada. Bahkan saya berkata, ya udah selamat jalan ayah. Tugas kamu sudah selesai. Tapi pada saat saya membayangkan ibu, saya menangis. Saya dekat sekali dengan ibu. Saya enggak kuat. Saya enggak tahan. Ibu adalah sungguh wanita yang paling menyayangi saya. Menerima saya apa adanya. Ayah tidak. Ayah lebih bangga dan sayang pada 3 adik saya. Maka waktu saya jadi pastor, saya ziarah ke Israel ataupun ke Roma, saya cari liontin yang paling mahal untuk ibu. $500 pun saya beli liontin untuk ibu. Saya diberi hadiah oleh umat, Romo ini untuk oleh-oleh. Saya belikan semuanya untuk liontin. 1 liontin $500. Saya pulang, saya senang sekali. Bu, ini liontin untuk ibu. Dan ibu senang sekali. Ibu pakai sampai ibu meninggal. Ibu senang. Dan waktu saya kasih kepada ibu, pirole $500. Larang le, rapopo bu. Kanggo ibu rapopo. Lalu bapak datang tiba-tiba. Kanggo aku apa? Rosario pak Rosario. Piroki, $1. Begitu jauhnya saya dengan ayah. Saya tidak pernah nyaman duduk dengan ayah. Enggak. Saya kalau duduk dengan ayah, ya sudah, saya pergi. Paling cuma, Pak, pergi. Saya enggak pernah ngobrol. Enggak pernah ngobrol. Saya enggak pernah cerita dengan ayah. Enggak. Pada suatu hari, dosen saya berkata, kamu harus bereskan hubungan kamu dengan ayah. Akhirnya saya harus membereskan. Kami retret. Dan waktu saya telepon ayah, ya kita retret yuk keluarga. Ayah, ibu, dan adik-adik. Apa jawab ayah? Raiso, aku akeh tugas neng gereja. Pak, saya Romo. Saya katakan retret. Lalu jawab ayah, oh baik Romo. Taat kata saya. Dan saat retret,
akhirnya baru tahu kenapa ayah begitu kasar pada saya. Karena kakek kasar dan keras kepada ayah. Rupanya dia mendapatkan perilaku yang kasar dari kakek dan tanpa sadar dia lakukan itu untuk saya. Dan setelah itu saya mengerti dan akhirnya saya berdiri dan boleh enggak saya memeluk kamu. Dan saya peluk ayah sampai begitu lama dan ayah menangis. Dan ayah berkata, ini pelukan yang indah ya kok. Ya Pak, terima kasih. Saya belum pernah dipeluk oleh ayah loh. Sekarang saya baru sadar, saya punya ayah. Dan Bapak Ibu, seluruh luka saya tidak saya lupakan. Tetapi setelah pelukan itu, saya begitu dekat dengan ayah. Sekarang apapun ayah ngobrol dengan saya. Bahkan ayah konsultasi dengan saya. Sampai akhirnya tumben konsultasi mbak aku. Jarene bodoh. Dan ayah berkata, kowe mbien bodoh saiki sithik pinter. Dan kemarin lucu lagi, ayah saya sudah tua 79 tahun, budek, dua-duanya ompong giginya. Lalu dia mengeluh pada saya, kok aku ki saiki ra krungu apa-apa yen ning gereja Rama khotbah apa-apa, ra ngerti apa-apa. Terus saya tanya, isih manggut-manggut ora? Isih. Ra krungu ya manggut-manggut aku. Terus saya tanya, terus piye? Aku tuku hearing aids, alat bantu dengar. Terus piro? Wah, larange kok. 18 yuta. Wah, larang teman Pak. Iya, loro. Kanan kiri. Oh, saya pikir cuma 5 yuta. Yang 5 yuta iki kanggo tuku iki mbek untuku. Tuku untu palsu. Saiki ra iso tuku untu. Terus saya berkata, ya sudah Pak, ayo Eko belikan. Oh iya, kowe tuku arep tukokne aku untu palsu. Ya Pak, kita cari gigi palsu yang second, kata saya. Lalu ayah kaget ayah itu. Second, apa ono? Ono, sing mati kan ora dinggo untune. Lalu ayah berkata, kamu dulu saya sakiti, sekarang kamu menyakiti aku ya. Jadi lihat, pada saat kita sudah bisa mengampuni, apa yang terjadi? Kita membangun jembatan kembali. Jadi pengampunan itu bukan masalahnya mampu atau tidak. Nggak akan mampu, mampus yang ada. Nggak bisa. Apalagi yang menyakitkan adalah orang yang Anda sayang. Orang yang Anda cintai. Orang yang Anda begitu percaya mengkhianati engkau. Dan Anda harus mengampuni dia. Kose. Tak pateni sik, wis ngono baru tak ampuni. Tidak bisa. Bapak Ibu, pengampunan itu miliknya Tuhan. Jadi manusia bisa mengampuni kalau manusia minta kekuatan dari Tuhan. Kalau sebagai manusia, kalau ibu sebagai manusia disakiti oleh suami, apa yang akan ibu lakukan? Bales ya, dibales. Suami punya pacar satu, saya satu lusin. Emangnya cuma dia yang bisa? Saya juga bisa. Ya. Manusia secara manusiawi apa? Balas itu. Tapi pada saat manusia tinggal di dalam Tuhan, Allah yang akan mengubah hatimu. Dan yang terakhir, mari kita perhatikan bahwa kita butuh mendidik anak kita. Di dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan orang tua harus menjadi pendidik yang pertama dan utama. Dan bagaimana orang tua mendidik? Dalam Konsili Vatikan kedua mengatakan lewat contoh, teladan, bareng-bareng. Jangan cuma nyuruh, sekarang enggak bisa anak sekarang ke gereja. Bareng, sama-sama.
doa, enggak bisa. Sama-sama. Berdoalah bersama-sama. Karena anak itu butuh apa? Melihat orang tuanya. Adik saya nomor 3 itu dosen akademi perawat. Suaminya kerja sebagai pegawai negeri. Adik saya tinggal di Bandung, suaminya tinggal di kota Kerawang. 1 bulan sekali pulang. Suatu saat saya mengunjungi rumah adik saya dan suaminya pulang. Pada saat suaminya pulang, adik saya langsung memeluk suaminya. Pak, dia peluk. Lalu keponakan saya yang masih kecil, dia ngeliatin, pelukan. Lalu dia lari. Lari kemana? Lari menyelip di antara ayah ibu dia. Lalu saya berkata, wow, ini pendidikan. Ini pendidikan. Jadi anak itu belajar mencintai, belajar mengampuni, menjadi anak yang dihargai pada saat ayah ibunya ada lingkaran cinta. Pada saat ayah ibunya mengungkapkan cinta dan kasih sayang, anak belajar dari situ. Maka Bapak Ibu, kita harus tahu bagaimana bahasa cinta pasangan kita. Karena bahasa cinta pasangan kita kan berbeda-beda. Ada yang walaupun Anda sudah melayani, sudah kerja keras, istri gak pernah merasa, kamu gak mencintai saya ya. Lalu suami, aku ki modar-modaran, golek date. Itu gak dirasakan mencintai kamu. Ya tapi kamu gak pernah bilang I love you pada aku. Berarti apa? Oh berarti istri saya butuh diberi kata-kata I love you. Maka Pak, kalau ibu selalu mengeluhnya, kamu gak pernah ngomong sayang padaku. Lakukan Pak, itu dia mengharapkan. Jadi setiap pagi, Mom, I love you, I love you, I love you, full, I love you. Berarti istri itu butuh kata-kata pujian. Pak, pujilah. Kalau istri selalu berkata, kamu tuh enggak pernah memuji aku ya. Kamu tuh selalu menghina, menyerahkan. Itu berarti apa? Dia butuh dipuji. Puji Bapak, puji. Karena wanita itu pada saat dia butuh pujian, dia merasa diakui. Saya pernah pergi ke undangan, dijemput sama suami istri. Suaminya tiba-tiba datang ke pasuruan, Romo ayo berangkat. Loh Pak, ibunya mana? Masih dandan Romo. Terus ya jemput Romo dulu, baru kita pulang lagi. Kita jemput istri. Itu perjalanan setengah jam, berarti sudah setengah jam ya Bapak. Balik lagi ke rumahnya, berarti berapa? 1 jam. Sampai sana saya tanya, Pak mana istri? Belum selesai Romo. Lalu suaminya berkata, Ma, Romo sudah ada. Apa istri itu berkata, suruh tunggu sebentar. Ya Allah Pak, gitu ya. Untung bukan istri saya Pak, kata saya. Saya baru 1 menit saja sudah bisa merasakan penderitaan Bapak seumur hidup. Ya Pak, saya sabar ya Pak, gitu ya. Dan setelah keluar Bapak Ibu yang terkasih, perempuan kan tidak pernah percaya diri kalau belum memakai rayuan Pulau Kelapa itu tuh. Lalu kita lihat ibunya, hah? Bapak juga, hah? Lalu istrinya, apa? Bapak Ibu, tolong Pak, puji istri bukan berdasarkan realitas. Pujilah berdasarkan harapan dia gitu ya. Mom, beautiful, beautiful. Dalam hati aja berkata, tapi bohong gitu ya. Loh, itu yang dia minta, itu yang diharapkan. Jadi kalau istri memang membutuhkan kata-kata peneguhan, berikan. Tapi kadang-kadang istri juga berkata, Mah, Pah, kamu enggak pernah memeluk saya ya.
Kamu tuh kemana-mana enggak pernah mengungkapkan sayang. Kamu, aku tuh dipeluk, disayang. Itu dia mau minta. Karena dengan dipeluk berarti dia merasakan dicintai, disayang. Peluklah Pak, peluk. Dia sedang kerja, peluk. Walaupun sudah tidak jelas bentuknya, gerinjel-gerinjel di sana. Ya sudahlah, nih ini lekak-lekuk ya. Kalau mobil tuh harus 4x4 nih melewatin ini gitu. Udah peluk. Gitu. Berarti itu adalah sesuatu yang dia butuhkan, dia perlukan. Ada juga perempuan yang mengatakan, sudah lama kamu tuh gak pernah ngasih hadiah sama aku, kasih hadiah. Aku ulang tahun, kita perkawinan, gak pernah ngasih hadiah. Nah, dia mengharapkan hadiah. Tapi kalau suami gak akan nuntut apa-apa. Dia akan diem. Pak mau apa? Terserah. Ini mau? Itu mau? Udah. Gak banyak omong. Tetapi wanita selalu tahu apa yang dibutuhkan oleh laki-laki. Kepekaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di saat relasi suami istri kuat, maka apa? Maka Anda akan selalu merasa perkawinan adalah anugerah terindah. Kesaksian terakhir yang saya lihat waktu ibu saya selesai pensiun bekerja, ibu saya kena stroke. Tidak bisa apa-apa dan ibu hanya tertidur. Bapak Ibu tahu yang merawat ibu adalah ayah. 8 tahun ibu sakit stroke, 2 kali masuk ICU. Ayah yang membopong ibu, ayah memandikan ibu. Sampai kami anak-anak tidak tega. Suatu saat kami berkata, ayah kita cari perawat biar dibantu. Kalau Bapak ndak bisa kita patungan anak-anak. Ayah berkata apa? Ora, bien, kayak aku nom, mbokmu ki ape melayani aku. Yen saiki mbokmu gering, iki jatahku melayani dia. Sampai saya berkata, edan. Dan pada tahun ke-7, ayah tiba-tiba sakit. Dan saya mengantar ayah ke rumah sakit. Ke Boromius. Dan dokter mengatakan, Bapak kena penjepitan HNP. Bapak tidak boleh mengangkat lagi barang-barang yang berat ya Pak. Anda tahu pada saat diomongin kayak gitu, Bapak menangis. Lalu saya berkata, tentara menangis. Aneh. Lalu Bapak berkata, kok aku nangis bukan kesakitan. Nah terus apa? Aku tadi oleh dokter dikatakan tidak boleh bawa barang-barang yang berat lagi. Lalu sopo yang mau mengangkat ibumu? Wow. Di saat sakit beliau masih ingat istrinya. Dan waktu ibu di ICU yang kedua, saya mendekati ibu, saya menemani ibu di rumah sakit. Lalu saya tuh mau menghibur ibu supaya ibu tidak kesakitan. Lalu saya pegang tangan ibu, bu. Ibu hanya bisa melirik, opo, bu nanti kalau masuk surga jangan cari ayah. Ireng, elik, nyebelin. Dan ibu berkata, ora aku golek bapakmu. Bapakmu ki apik. Ora aku tetep mbek bapakmu, ora apa-apa. Wow, ibu tidak pernah menyesal dipersatukan dengan ayah. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu ibu saya meninggal. Dan di saat meninggal, ayah berkata hal yang tidak pernah kulupakan. Ayah berkata, saya bahagia, ibumu tidak sakit lagi.
sekarang saya yang sakit. Karena saya ditinggalkan oleh orang yang saya sayang. Saudaraku, perkawinan menjadi indah dikala Anda sungguh-sungguh mencintai pasangan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mbak Eka. Maju. Amplopnya sama kok, istirahatnya banyak. Masa iya Mo sama Mo, Romo itu biasanya kita janjian kan closingnya di mana gitu. Tiba-tiba Tuhan memberkati, waduh gitu kan saya langsung kedandapan bahasa Inggrisnya Mo, iya kan. Nah sekarang kita langsung saja menuju ke pertanyaan karena pertanyaan yang masuk itu sudah ada 68 pertanyaan Mo. Oke, bagus. Enggak 2000. Enggak Mo, enggak itu juga saya bohong. Oke, waduh ada ibu-ibu yang ketawanya gitu tapi nggak keluar suara loh Mo. Luar biasa kan. Kita satu-satu dulu ya Mo, takutnya nanti tidak cukup. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sortir karena beberapa pertanyaannya sudah terjawab dari hal-hal yang telah Romo sampaikan. Oke, silakan. Ya, salah satunya bagaimana tanggapan Romo terhadap keluarga yang sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara ayah, ibu, dan anak. Tidak ada komunikasi lagi antara ayah, ibu, dan anak. Iya, benar Romo. Bisu mereka. Mungkin nggak ada HP Handphone, Romo. kalau saya pikir sih begitu teknologi ya kan Mo. Ya itu betul, ya benar. Silakan Mo. Bapak Ibu, memang handphone itu alat yang canggih. Membantu, betul, sangat membantu. Bahkan Bapak Paus di dalam surat apostoliknya mengatakan internet itu, kemajuan teknologi digital adalah anugerah Tuhan. Tapi harus dipakai untuk mewartakan. Bukan dipakai untuk menjadi penghalang relasi. Maka saya mengatakan Bapak Ibu, suatu saat perlu kesepakatan bersama untuk apa? Puasa handphone. Puasa handphone. Sehingga bisa cerita lagi. Saya tuh bisa melihat Mbak Eka, ini tuh keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Dari apa? Bisa tertawa bareng-bareng atau tidak? Kalau keluarga itu bisa tertawa wah bareng-bareng. Wow, keluarga ini indah. Berarti apa? Mereka bisa rekreasi bersama. Dengan tertawa itu tadi. Betul. Baik. Karena salah satunya yang selalu dirawat oleh ayah saya, itu akhirnya saya betul-betul mengagumi ayah setelah saya mengampuni ya Bapak Ibu. Tahun 2018 saya membawa ziarah ke Israel. Lalu ada satu umat yang ngomong kepada saya, Romo tolong ajak ayah. Terus saya jawab, orang dedet bu, wong kanggo mangan wae ngutang terus ket mbiyen. Lalu ibu itu berkata, udah saya bayarin Romo. Saya dengan suami sudah ngomong dibayarin. Oh baik, saya datang ke rumah, Pak, Arab neng Israel ra. Lalu bapak ngomong apa? Oh nopo neng Israel. Oh asem kata saya tuh. Ngisin-ngisini anaknya Romo ira arti apa-apa. Israel itu kita ziarah ke tempat Yesus lahir, Yesus segala-galanya. Terus bapak mengatakan, aku ran dedet, ono sek arep bayari, tenang wae. Melura, apa jawab ayah? Ora. Loh, kok ora? Rapena aku ki ra nyaman. Loh kenapa kok ra nyaman? Aku mangkat dewe, anak-anakku, mantuku, putuku ning kene ora iso menikmati. Kanggo apa aku seneng dewe? Maksudnya semua harus ditraktir. Ya ora kaya ngono. Terus maksudnya apa? Ya sudah, itu uang traktiran diuangkan saja. Terus enggak apa-apa bapak rekreasi ke Sendang Sono. Yang penting bawa anak cucu bareng-bareng. Itu seneng aku daripada ke Israel ketemu Yesus. Nanti aja di surga ketemu Yesus kok.
Sudah disendang sono saja, yang penting sama-sama. Lihat, bahwa kebersamaan itu harus dibangun. Anak-anak tuh rindu loh main dengan orang tuanya. Anda pun rindu sebetulnya jalan ngobrol dengan pasangan Anda. Cuma Anda nggak berani untuk mematikan handphone. Sepakatlah, ngomonglah, yuk kita rekreasi, matikan handphone. Yuk sama-sama ngomong. Memang seringkali aneh gitu ya, langsung pelolo, ngomong ngopo, boh. Lama-lama menjadi asing lagi toh, memang menjadi asing. Tetapi karena terbiasanya Anda pun akan mulai kembali berdialog, berdiskusi. Semoga menjawab. Terima kasih. Semoga menjawab Bapak Ibu. Tadi memang harus digali. Komunikasi itu harus digali, harus dilatih kembali. Mungkin kalau butuh guru public speaking saya bisa. Jualan mau didik-didik, iya toh. Baik. Kurangi amplopnya. Enggak apa-apa, mau kita aja loh. Oke, pertanyaan kedua. Romo, ini karena saya juga pemakai media sosial. Jadi ini banyak banget sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu itu jadi hal yang memang menjadi keren gitu katanya. Ada yang bilang keren, ada yang mengambil jalan ini gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sering mendengar. Jadi bagaimana Romo dengan gerakan child free? Gitu. Iya. Silakan Romo. Bagus. Jadi itulah penyebab dari orang-orang sekarang mau enak, nggak mau repot. Saya selalu mengatakan kalau kamu mau nikah harus siap repot. Saya lupa, sebetulnya ada satu gambaran yang saya sering kali munculkan tapi sekarang tidak saya munculkan. Before I think marriage is like a heart, but actually marriage is like a cross. Jadi perkawinan itu bukan seperti hati, perkawinan itu adalah seperti salib, betul. Dan siapa salib Anda? Pasangan Anda. Jadi perhatikan, orang-orang sekarang akhirnya apa? Mau nikah tetapi tidak mau punya anak. Dan gereja tidak pernah memberikan izin. Gereja tidak akan memberkati perkawinan yang seperti ini. Karena apa? Perkawinan punya 3 tujuan. 1, kesejahteraan. 2, prokreasi. Jadi hubungan suami istri harus selalu terbuka pada kelahiran anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Jadi child free tidak menjadi sebuah halangan untuk perkawinan. Jadi pada saat anak itu ngomong, pada saat penyelidikan kanonik, jadi kan sebelum menikah itu ada penyelidikan kanonik. Dulu diselidiki enggak atau langsung kawin aja? Oh enggak mau, jangan. Mau diselidikin kok. Dan ada yang kurang bagus katanya. Gak, pasti kurang sauper. Gitu. Iya. Tapi kata Romonya, udahlah cincai lah. Yang penting harusnya ditulis lah ya mau ya. Jadi dalam penyelidikan kanonik, bila orang itu menyatakan, pastor akan selalu tanya, bagaimana dengan anak? Karena ada dalam penyelidikan kanonik. Apakah kamu siap menerima anak? Punya mimpi berapa anak? Jadi ini sudah kelihatan. Kalau orang itu berkata, saya tidak mau punya anak. Langsung pastor itu berkata, ini terhalang. Tidak bisa untuk diberkati di dalam perkawinan. Oke, semoga jelas. Thank you. Nah, sudah jelas ini, sudah garis bawahnya pakai bold ya kan, tulisannya pakai bold, garis bawah merah, biru, kuning, pokoknya semua di situ. Jadi sudah ada aturannya. Betul, sudah dibocorin ya teman-teman OMK yang mau merit, sudah dibocorin sama Romo. Di sini juga ada kok yang calon-calon saya lihat gitu, jadi mungkin bisa dipikirkan lagi ya kan. Karena tidak mudah ya Mo ya, begitu, tidak mudah. Lebih mudah untuk ikut Romo ya Romo. Oke lanjut, ini Mo karena kita masih ada waktu, ada boleh satu pertanyaan lagi silakan. Oke, baik Romo. Jadi untuk Bapak Ibu ini yang sudah menikah lama, sudah
selama ini sudah mengenal karakternya. Kan kata Romo harus bertahan sampai maut memisahkan. Cuman kan kadang melihat Dan suami. kata Romo. Kata Matius. Iya. Kata Matius. Harus bertahan sampai maut memisahkan ya begitu ya. Tapi kan kadang habis bertengkar melihat wajah istrinya terus kayak aduh kecut ya Romo gitu. Gimana tipsnya mungkin Romo untuk bisa bertahan. bisa bertahan sampai maut memisahkan gitu Romo. Ini kira-kira pernikahannya di sini dituliskan sudah 37 tahun Romo. Betul Romo. Dan sepanjang itu tuh padahal sudah kerasa kalau Ya. selalu berseberangan gitu. Ya. Tapi karena sebagai umat kami itu yang lurus gitu ya. Nah jadi bertahan gimana gitu. Mungkin ini nggak tahu bapak nggak tahu ibu ya karena tidak ada nama. Jadi mungkin sebenarnya sudah tahu rezeki batinnya gitu. Tapi harus bertahan. Minta tips dan Iya. triknya dong Romo. Iya. Pak, kalau Pak, Bu, kalau sudah 37 tahun udah tahan-tahan aja lah. Mau apa lagi toh? Mau dikembalikan ke orang tuanya udah pada nggak ada orang tuanya juga. Jadi memang tips dan triknya aneh ya tanyanya kepada orang yang nggak menikah. Itulah Mo. Saya banyak belajar dari keluarga saya. Saya punya kakek dan nenek. Kakek dan nenek saya tinggal di Mount Island, orang Amerika saya. Muntilan Mo. Ya, itu Mount Island. Dan bapak saya orang Clayton. Kelaten. Percis di bawah Gunung Merapi. Kalau saya waktu datang ke rumah eyang saya, waktu itu belum ada listrik di rumah eyang saya. Jadi kalau sore itu eyang selalu menyalakan sentir. Anda tahu sentir? Kalau yang di sebelah saya kentir. Mau semua di sini juga udah pada tahu. Di garis bawahi ibu-ibu cari MC Kender saya. Iya, saya makanya waktu dikatakan siapa MC? Eka. Oh sama. Sama-sama apa Romo? Kentir kata saya. Sentir. Lalu waktu saya sore-sore saya ingat saya tuh lihat kakek selalu duduk sama-sama nenek. Dan sentir itu di meja. Dan kalau malam kakek itu selalu minum teh sambil ngerokok. Itu tembakau yang tebel itu dia buat. Rokok. Lalu nenek nginang, gede banget gitu ya. Cuh gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Gak banyak omong. Dia cuma saling melihat. Lihat, terus opo, tuwo, podo. Terus diem lagi, Eli, udah. Kalau saya nginep di rumah kakek pun, nenek sedang masak air, kakek sedang denger radio. Karena kakek itu usianya sudah hampir 90 tahun, denger radionya tuh kayak orang Afrika itu. Jadi denger radionya di sini keren gitu ya. Jadi orang Afrika tuh rupanya ngelihat dari kakek-kakek kita gitu. Dia denger radionya begini gitu ya. Earphone portable. Iya betul, dibawa begini. Lalu nenek itu sudah 1 jam cuma berkata, Kong. Dari jauh, ya udah sepi lagi. Setengah jam lagi, Kong. Ya udah sepi lagi. Setengah jam kemudian, Kong. Gak ada jawaban. Tinggalkan. Terus dia cari. Sedang di luar, sedang makanin ayam. Lalu nenek berkata, oh isi urep, balik lagi. Gitu ya. Jadi Pak, Bu, apa tipsnya? Tetap bersama-samalah. Walaupun dia menjengkelkan, lihatlah. Jangan lihat wajah dia. Kalau lihat wajah dia, Anda akan tambah jengkel. Betul? Lihatlah di wajah pasanganmu wajah Yesus. Pasti Anda akan penuh belas kasih. Yesus yang ngiler, Yesus yang nyebelin, tapi lihat apa yang kau lakukan untuk salah seorang dari yang kecil ini,
itu kau lakukan untuk aku. Jadi pada saat engkau melakukan sesuatu hal yang menyebal untuk orang yang paling menyebalkan ini. Berapa 37 tahun sudah melukai aku. Sudah membuat hidupku makin berat. Tapi pada saat aku lakukan untuk Kristus, maka apa? Akan ada lagi kasih sayang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bertahan 37 tahun, bertahanlah. Ingat perjalanan Anda. Semoga tidak 20 tahun lagi. Saya ingin sebuah cerita kecil kemarin. Saya 2023. Saya selalu setiap tahun dari tahun 2015 itu kalau ulang tahun selalu dengan Oma. Oma itu selalu ingin bareng karena sama-sama bulan Maret. Dia tanggal berapa, saya tanggal berapa. Tapi selalu ngomong, aku ingin dirayakan dengan Romo Eko karena selalu ada misah. Nah 2023 ini setelah pandemi, dia minta dirayakan lagi. Lalu saya misah, lalu kita perayaan. Pada saat kita nyanyiin lagu Happy Birthday to you, dia senang nyanyi. Lalu pada saat nyanyinya dirubah menjadi panjang umurnya. Apa kata Oma itu? Sudah cukup, jangan panjang-panjang, capek saya. Kata saya, Oma jangan ngomong kayak gitu, saya masih ingin panjang umur gitu ya. Karena kalau Oma ngomong kayak gitu, nanti Tuhan salah lagi memanggilnya gitu kan. Kadang-kadang kan Tuhan kan aneh gitu ya. Yang minta Oma yang kena saya, kata saya itu. Lalu saya itu deketin Omanya. Setelah Oma itu tenang. Terus saya deketin Omanya. Oma, kenapa sih tadi kok langsung teriak-teriak? Cukup, aku gak mau panjang-panjang. Kenapa? Pastor, saya sudah 2 tahun ditinggalkan suami. Saya rindu ingin bareng suami lagi. Cukup, saya sudah capek. Saya ingin ketemu suami saya di surga. Wow, edan. Itu indahnya Anda yang menikah. Ada yang menantikan. Sedangkan dikau, gue, tak ada yang menantikan. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita menangis bersama-sama. Terima kasih Romo, sangat menyegarkan kami semua. Mo, Ya. boleh lagi nggak? Ya, nggak, cukup. Oh sudah cukup. Oke. Mohon maaf Amplopnya ya. aja cuma 500.000. Berarti nanti tambah ya Romo ya? Mo, itu sudah memang seperti itu. 500 kerjanya keras. Kita harus terima itu Mo. Iya kan, kalau katanya teman saya waktu itu tuh tiba-tiba waktu, saya pernah Mo, waktu pertengahan pelayanan gitu tuh saya nangis gitu kan. Ada hal-hal yang menurut saya itu sakit gitu. Saya jongkok, saya nangis, terus habis itu ada salah satu Romo bilang gini ke saya, Eka, ya Mo, berkatmu besar di surga. Siap Mo, tapi saya nangis terus. Cuman saya lanjutkan sampai hari ini. Luar biasa memang. Oke, terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak.